semuanya, di sini saya akan membahas beberapa soal kalkulus multivariabel. Nah, di sini terdapat beberapa soal kalkulus multivariabel, di mana di pengantar soalnya itu dikatakan bahwa diberikan permukaan S di F pangkat 3 yang didefinisikan secara implisit oleh f x y z sama dengan E pangkat Z ditambah Z dikurang X, Y sama dengan 0. Diketahui bahwa titik X, Y, Z sama dengan 1,1,0 berada pada permukaan S. Nah, dari pengantar soal ini diberikan 4 pertanyaan. Nah, untuk menjawabnya, kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama, kita tunjukkan bahwa di sekitar titik 1,1,0 persamaan di atas mendefinisikan Z sebagai fungsi Z, X, Y, Z. Gunakan turunan parsial implisit untuk mencari nilai turunan parsial Z terhadap X 1,1 dan turunan parsial Z terhadap Y dari 1,1. Nah, di sini kita akan memakai teorema fungsi implisit. Di sini kita akan menghitung turunan parsial Fx, Fy, dan Fz. Pertama, turunan parsial dari Fx sama dengan dol per dol X dikali E pangkat Z ditambah Z dikurang X kali Y sama dengan min Y. Turunan parsial Fy sama dengan min X, dan turunan parsial Fz sama dengan dol per dol Z dikali E pangkat Z ditambah Z dikurang X kali Y sama dengan E pangkat Z ditambah 1. Nah, di sini kita tadi ditanya di soal yaitu menunjukkan bahwa di sekitar titik 1,1,0. Maka turunan parsial dari fx ini tadi kita tunjukkan di titik 1,10. Maka untuk fx-nya itu min 1, fy-nya juga min 1. Untuk fz-nya yaitu sama dengan e pangkat 0 ditambah 1. Yaitu e pangkat 0-nya tadi kita harus mengingatnya yaitu e pangkat 0 sama dengan 1. Maka e pangkat 0 ini yaitu 1. Maka 1 ditambah 1 yaitu 2. Maka turunan implisitnya yaitu turunan implisit Z terhadap X sama dengan min Fx per Fz, dan turunan parsial Z terhadap Y sama dengan min Fy per Fz, sehingga di titik 1,1 turunan parsial Z terhadap X di 1,1 sama dengan min kali min 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Begitu juga dengan turunan parsial Z terhadap Y dari 1,1, yaitu min kali min 1 per 2, maka hasilnya itu 1 per 2. Di sini kita ketahui bahwa turunan parsial Z terhadap X dan turunan parsial Z terhadap Y, yaitu hasilnya sama, yaitu 1 per 2. Jadi, bisa kita ketahui bahwa Z ini memang fungsi dari Z dari XY. Di soal nomor 2 ini dikatakan bahwa gunakan hasil pada nomor 1. Di soal nomor 2 ini dikatakan bahwa gunakan hasil pada nomor 1 untuk membentuk pendekatan linear atau aproksimasi order pertama dari Z, XY di sekitar titik 1,1, yaitu fungsi L, X, Y sama dengan Z, X, Y. Diketahui bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 1, Z dari 1,1 yaitu 0, dan dol Z terhadap dol X 1,1 sama dengan 1/2, dol Z per dol Y 1,1 sama dengan 1/2. Nah, untuk umum linearisasi fungsi Z dari XY ini di sekitar titik A, B adalah rumus umumnya yaitu L XY sama dengan Z kali A, B ditambah dol Z per dol X dikali A, B dikali X dikurang A ditambah turunan parsial Z terhadap Y dikali A, B dikali Y, B. Nah, karena Z dari 1,1 sama dengan 0 dan dol Z terhadap dol X dan juga dol Z per dol Y sama, yaitu 1 per 2, maka diperoleh, kita substitusikan saja, maka LXY-nya sama dengan 0 ditambah 1/2 dikali X dikurang 1 ditambah 1/2 dikali Y dikurang 1 sama dengan X ditambah Y dikurang 2/2. Maka aproksimasi order pertama dari Z XY di sekitar titik 1,1-nya telah kita cari, yaitu hasilnya yaitu X ditambah Y dikurang 2/2. Nah, untuk soal nomor 3, dikatakan bahwa gunakan pendekatan linear LXY untuk menghampiri nilai integral lipat 2 dari daerah R, Z, X, Y, dA dengan daerah R sama dengan 1,1,2 dikali 1,1,2 pada bidang XY. Daerah integralnya telah diketahui. Nah, langsung saja aproksimasi Z dari X, Y sama dengan L, X, Y. Maka integral sama dengan integral ganda daerah R, L, X, Y, dA sama dengan integral ganda daerah R kali 1/2 dikali X ditambah Y dikurang 2 dA. Maka kita akan menghitung integralnya. Hasilnya yaitu integral ganda daerah R dikali 1/2 dikali X ditambah Y dikurang 2 dA. Maka hasilnya sama dengan 1/2 integral dari X tambah 1 sampai 1,2 dikali integral dari Y sama dengan 1 sampai 1,2 dikali X ditambah Y dikurang 2 dy kali dx. Maka pertama kita akan menghitung integral terhadap Y-nya. Maka integral dari Y sama dengan 1 sampai 1,2, X ditambah Y dikurang 2 dy sama dengan XY ditambah Y pangkat 2/2 dikurang 2Y dari Y sama dengan 1 sampai 1,2. Hasilnya sama dengan 1,2X dikurang 1,68 dikurang X dikurang 1,5 sama dengan 0,2X dikurang 0,18. Nah,
hasil dari integral terhadap Y ini juga kita gunakan untuk mencari integral terhadap X-nya. Maka untuk mencari integral terhadap X-nya yaitu 1/2 integral dari Y sama dengan 1 sampai 1,2 0,2X min 0,18 dx. Ini adalah integral dari Y tadi. Maka hasilnya sama dengan 1/2 dikali 0,1 X pangkat 2 dikurang 0,18 X dari Y sama dengan 1 sampai 1,2. Hasilnya sama dengan 1/2 dikali min 0,072 dikurang min 0,8. Hasilnya sama dengan 1/2 dikali 0,008. Maka nilai integral lipat 2-nya yaitu 0,004. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan soal nomor 4. Ditanya di situ yaitu berdasarkan bentuk Lx, Y dan nilai aproksimasi I tadi, jelaskan apakah Z dari XY ini cenderung bernilai positif atau negatif di dalam daerah R. Nah, kita langsung menjawab saja. Tadi diketahui bahwa Lxy ini sama dengan 1/2 X ditambah Y dikurang 2. Di mana di daerah R, X-nya lebih besar sama dengan 1, dan Y lebih besar sama dengan 1. Dan juga X ditambah Y dikurang 2 lebih besar sama dengan 0. Maka untuk X, Y tidak sama dengan 1,1. Dan juga Lx, Y-nya lebih besar dari 0. Karena itu, L-nya mengaproksimasi Z, maka Z dari X, Y cenderung positif di daerah R. Nah, di sini bisa kita menjawabnya bahwa Z dari X, Y yaitu bernilai positif di dalam daerah R. Selanjutnya, apa makna tanda nilai integral I terhadap posisi pembukaan S relatif terhadap bidang Z sama dengan 0 di atas R? Nah, maknanya yaitu integral ganda Z dari X, Y dA ini merepresentasikan volume antara permukaan Z sama dengan Z, X, Y dan bidang Z sama dengan 0 di atas daerah R. Maka nilai integral ini yaitu 0,04 lebih besar sama dengan 0. Maka ini menunjukkan volume positif, artinya permukaan S sebagian besar berada di atas bidang Z sama dengan 0 di daerah R. Nah, demikian saja untuk pembahasan beberapa soal kalkulus multivariabel, dan sampai jumpa di soal-soal selanjutnya. Terima kasih.